Pada scatter plot ini juga kita bisa misalnya berharap untuk menghilangkan variabel supaya yang ada kemungkinan dia outlier. Misalnya ini triglyceridanya 280 tetapi kolesterolnya 220 misal 230 atau 225. Ya, ini bisa membuat rancu kita. Atau juga yang ini triglyceridanya rendah, ya ini sekitar 180 tapi kolesterolnya mendekati 300. Nah, kalau ada keraguan-raguan seperti itu, kita bisa buang yang ini, yang kolesterolnya 230 barangkali ya, yang ini, kemudian triglyceridanya 280, ada kemungkinan nilai R-nya akan naik menjadi 0,3 dan akan kemungkinan signifikan. Berikutnya adalah analisis korelasi sederhana. Kalau analisis regresi sederhana, kalau korelasi itu hanya lihat hubungan, maka dengan analisis regresi kita bisa menguji besaran pengaruh variabel X, variabel independen, terhadap variabel Y. Jadi kalau X berubah, maka berapa besar Y berubah. Ya, karena itu kita bisa melihat peranan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Misalnya, kita ingin mengetahui besaran pengaruh berat badan terhadap tekanan darah sistolik, terutama untuk mereka yang usia lanjut. Dengan analisis regresi, kita dapat mempelajari berapa kenaikan berat badan, ya, atau setiap kenaikan berat badan itu berapa besar pengaruhnya terhadap tekanan darah sistolik. Atau kita bisa memprediksi tekanan darah sistolik. Analisis regresi sederhana, rumusnya, nah, yang paling penting adalah persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Di mana Y adalah dependent variable, beta 0, B0 itu adalah intercept yang menandakan atau yang punya arti nilai Y, besarnya nilai Y ketika X sama dengan 0. Dengan beta 1, itu kita sebut slope, yang menentukan besaran perubahan Y ketika X bertambah atau X berkurang. Ya, dan X adalah independent variable. Nah, untuk menguji nilai beta 1, artinya apakah X itu berpengaruh terhadap Y, itu kita berdasarkan uji kemaknaan nilai beta 1, di mana kita gunakan rumus beta 1 dibagi dengan standar error beta 1. Akan saya terangkan berikut ini. Ya, saya sudah ikuti apa yang ada di buku. Kita lihat nilai triglycerida, nilai beta 1-nya, nilai beta 0-nya adalah 203,123. Nilai beta 1-nya adalah 0,127. Nilai standar errornya adalah 0,093. Ini lupakan standardise-nya, lupakan, tidak perlu. Kita fokus pada nilai T-nya, yaitu 1,360. Nilai P-nya adalah 0,181. Oke. Nah, nilai P ini 1,360, ya, itu tidak lain kita peroleh dari membagi nilai beta 1, yaitu 0,127 dibagi dengan nilai standar error 0,093. Ya, jadi rumus tadi ini adalah yang kita gunakan. Coba saudara hitung, buktikan kebenarannya. Kalau 0,127 dibagi 0,093 berapa?
Ada yang udah menghitung? 1,36 Pak. Benar. Ya, benar ya. Berarti nilai T adalah nilai beta 1 dibagi dengan nilai standar errornya. Ini kalau model ANOVA-nya juga ada, ya, tidak jauh berbeda. Nilai F-nya adalah 1,85, nilai P-nya sama 0,181. Coba nilai T-nya tadi, nilai T yang 1,360 dikuadratkan, coba. Berapa? .85. Ya, jadi nilai T kuadrat itu sama dengan nilai F. Oke. Atau akar F sama dengan nilai T, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita buat persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 203,123 ditambah 0,127 trigliserida. Jadi nilai kolesterol sama dengan 203,123 ditambah 0,127. Ya. Jadi setiap kenaikan 0,127 gram miligram trigliserida akan menaikkan kolesterol sebanyak 0,127. Ada. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu keandalan instrumen. Instrumen penelitian adalah salah satu bagian dari penelitian yang harus diperhatikan secara seksama. Terutama kalau saudara ingin membuat kuesioner, ini penting. Ya, mungkin saja nanti saudara akan melakukan penelitian dengan kuesioner. Nah, data yang dikumpulkan itu dengan menggunakan instrumen kuesioner haruslah akurat dan objektif. Jadi pertanyaan yang ada di kuesioner yang kita susun itu adalah harus menggambarkan keadaan yang sungguhnya terjadi pada responden. Nah, jadi validitas adalah ketepatan suatu instrumen atau alat ukur dalam mengukur suatu data. Oke, jadi kuesioner itu haruslah memberikan gambaran yang tepat mengenai data yang kita kumpulkan. Reliabilitas adalah konsistensi hasil ukur dari suatu alat ukur atau serangkaian alat ukur. Oke. Nah, teknik pengumpulan ini biasanya kuesioner itu mempunyai beberapa item pertanyaan. Kita lakukan uji korelasi Pearson product moment untuk setiap item pertanyaan terhadap total score. Ya, jadi satu pertanyaan kita korelasikan dengan total skor pertanyaan. Jadi skor satu pertanyaan kita korelasikan dengan total skor pertanyaan. Kalau korelasinya bermakna, maka pertanyaan itu valid. Ya. Jadi kalau korelasi antara skor satu pertanyaan dengan total skor pertanyaan itu korelasinya positif atau negatif atau dan bermakna, maka kita nyatakan questionnaire valid, bisa dipakai untuk penelitian. Nah, suatu pertanyaan dinyatakan reliable bila jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan tersebut
konsisten atau relatif stabil. Artinya kalau kuesioner itu dihilangkan, ya, apakah korelasi total skornya itu masih bagus atau tidak? Ya, artinya kalau dia berkurangnya sedikit, maka kuesioner itu masih reliable. Nah, biasanya pengukurannya ini kita lakukan dengan dua cara, one shot atau sekali ukur, atau repeated measure, ukur ulang. Karena kita lakukan ukur ulang bila ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya dari 15 pertanyaan, 4 tidak reliable atau tidak valid, maka kita harus robah kuesioner yang 4 pertanyaan tidak valid, kita tes lagi. Karena itulah kita perlu melakukan repeated measures atau ukur ulang. Nah, jika pertanyaan tidak valid tadi saya sudah nyatakan, itu pertanyaan itu harus diulang karena permasalahannya adalah mungkin responden tidak mengerti bahasa yang kita gunakan. Ya, nah, biasanya kalau tidak valid kita ukur lagi dan mudah-mudahan reliabilitasnya masih bisa bagus. Nah, keterandalan instrumen ini harusnya dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan, ya, karena sudah pasti kuesioner itu sudah bisa mengumpulkan data dengan valid dan reliable. Saya punya, saya blok dulu, saya hitamkan dulu semuanya, sorry. Oke. Saya punya 13 responden. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5. Saya memberikan contoh ini yang sederhana. Ya, kuesionernya itu ada di halaman 195. Yaitu pertanyaan 1, apakah Anda sering memberi makanan dalam kemasan? Mahasiswa umumnya. Nah, ya, ketika membeli makanan, apakah Anda memperhatikan keadaan kemasan bagus atau tidak? Kalau makan kaleng dia peot atau tidak, gitu kan? Kemudian ketika Anda membeli makanan kemasan, apakah Anda selalu membaca labelnya? Ya, label makanan itu ada zat gizi kedaluarsa. Apakah Anda membaca tanggal kedaluarsa yang tercantum dalam kemasan? Biasanya enggak, ini langsung aja. Ya, padahal perlu itu. Kemudian ketika menemukan makanan yang sudah lewat kedaluarsa, apakah Anda melaporkan hal tersebut kepada penjual? Nah, ini datanya. Kalau 1 itu tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 selalu. Ya. Sudah kita siapkan datanya di SPSS. Kita masuk analyze, kita pilih skill, kemudian kita pilih reliability analysis. Oke. Nah, kita pindahkan variabel-variabel itu ke kotak item 5-5-nya, kecuali nomor responden. Ya, kita pindahkan, kita blok semua, kita klik, kita minta model alpha. Ya. Kemudian statistik reliability analysis statistiknya kita minta item skill if item deleted, ya, unavailable tidak perlu, ya, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan adalah nilai Cronbach alpha dia 0,876, tinggi sekali korelasinya, ya. Ini hanya mean sebenarnya yang kita perlukan di sini. Bicara soal validitas, maka kita fokus kepada corrected item terhadap total correlation. Ini yang kita perhatikan. Jadi korelasi antara masing-masing kuesioner terhadap total
nilai nilai pertanyaan itu, skor pertanyaan itu. Jadi membeli makanan kemasan tadi total skornya kita lihat. Ini 4, 3, 4, 4, 4 ya. Apakah dia berkorelasi terhadap total skornya? Itu maksudnya. Kita dapatkan korelasinya 0,619. Kalau item ini dihilangkan, korelasinya 882, masih cukup tinggi, gitu kan? Nah, memperbaiki keadaan keemasan, nilainya 0,29, 629 korelasinya. Membaca label 0,76, kedaluarsa 767, 0,82, kedaluarsa melaporkan kedaluarsa 0,82. Kita cek lagi pertanyaannya tadi, skornya, lihat bahwa yang kalau kuesioner ini dihilangkan korelasinya cukup tinggi, itu kan. Kalau ini juga nilainya paling rendah tadi, korelasinya 2 ini. Pertanyaan 2. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini nilai korelasinya cukup baik ya. Nah, pada kolom corrected item total correlation tersaji nilai validitasnya. Rata-rata untuk N13 itu nilai korelasinya 0,514. Ya. Nah, kita tadi temukan nilainya di atas 0,514. Ya, yang terkecil itu tadi 0,619 ya. Maka kita menyatakan bahwa semua kuesioner itu berhubungan dengan total nilai ya, maka kita nyatakan dia valid, bisa digunakan untuk penelitian. Kemudian pada Cronbach alpha, if item deleted tersaji nilai reliabilitas. Nilai alpha itu tercantum di situ. Kita lihat nilai yang terkecil adalah 0,825. R tabelnya adalah 0,514. Ya. Karena semua nilai R-nya lebih besar daripada 0,514, maka nilai variabel itu, kuesioner itu sangat reliable, bisa digunakan untuk penelitian. Nah, kalau kita tidak punya tabel R, ya tabel R bisa di-download. Kalau tidak punya, maka kita harus hitung satu persatu. Nilai P-nya adalah R dikurangi N kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat. Ya, T-nya umumnya 8,66. Ya. Lebih besar pada T tabel 2,20. Oke. Kita lanjutkan bicara soal rancangan ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya kita laksanakan hari Kamis minggu depan ya. Halo. Ya, garing Iya, jawab. Pak. Pertanyaan saya, apakah ingin digabung mulai jam 10 sampai jam 2 atau mau mulai jam 9 sampai jam 1 atau gimana? Oke, saya putuskan aja ya. Kita gabung ujiannya kan. Kirim WA saya pagi tanggal berapa itu? Ujian tanggal berapa? Tanggal 20? 19, Pak. Tanggal 19 ya. Tanggal 19 kirim ke saya WA pagi ya. Kemudian 8:30 saya share kuesionernya, soalnya ke masing-masing. Oke? Jadi Kita mulai